Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman. Berkati setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap kata demi kata dari kebenaran firman Tuhan yang boleh membentuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kan terkasih, dalam perjalanan hidup, manusia seringkali mengalami yang namanya masa-masa di mana segala sesuatu terasa sudah terhenti. Harapan kita seolah-olah semua tertunda, ruang gerak kita menjadi terbatas, dan masa depan kita juga tampak suram dan tampak tidak jelas. Seperti apa dan bagaimana ke depannya. Keadaan ini kerap kali dipahami sebagai kegagalan atau kemunduran. Namun, iman Kristen memandang pengalaman tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan Allah yang memiliki makna dan tujuan. Gambaran kepompong menjadi metafora yang kuat untuk memahami proses ini. Seperti ulat yang harus berhenti bergerak dan membungkus dirinya sendiri sebelum menjadi kupu-kupu yang indah. Perubahan ulat menjadi kupu-kupu tidak terjadi secara instan. Fase kepompong merupakan tahap yang paling tidak menarik sama sekali secara visual, namun paling menentukan secara biologis. Dari luar tampak diam dan terbatas, tetapi di dalamnya terjadi transformasi total. Ilustrasi ini membantu kita sebagai orang percaya memahami bahwa masa diam tidak berarti stagnasi. Allah seringkali bekerja paling nyata ketika manusia merasa dirinya paling terbatas. Maka kitab Pengkhotbah termasuk dalam sastra hikmat perjanjian lama dan ditulis dalam konteks perenungan mendalam tentang kehidupan manusia yang fana dan penuh perubahan. Penulis Pengkhotbah menekankan bahwa segala sesuatu berada di bawah kedaulatan Allah, seperti yang ada dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudaraku yang terkasih, ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa hidup tidak berjalan secara acak. Setiap musim, baik sukacita maupun penderitaan, memiliki tujuan dalam rencana Allah yang lebih besar. Pada waktu firman Tuhan ditulis ada masanya, menunjukkan bahwa setiap peristiwa termasuk masa menunggu, masa keterbatasan kita berada dalam kendalinya Tuhan. Kepompong kehidupan bukanlah kondisi yang sia-sia, melainkan ruang pembentukan di dalam proses yang tampak sunyi dan tidak produktif. Itulah perubahan terdalam sedang terjadi dalam masa ini, membentuk karakter, membentuk ketekunan, membentuk kedewasaan iman kita. Jadi di masa ketika kita merasa kita seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya bisa diam. Ingatlah, itu adalah masa-masa di mana Tuhan membentuk kita menjadi orang yang lebih dewasa secara rohani. Ketidaknyamanan yang dialami bukanlah tanda ketidakhadiran Allah pada waktu kita diam, tapi justru bukti bahwa Allah sedang bekerja secara intensif di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sendiri mengalami apa yang disebut sebagai kepompong kehidupan. Sebelum pelayanannya di muka umum, ia menjalani masa kesunyian, termasuk pencobaan di padang gurun. Bahkan kematian di kayu salib tampak sebagai akhir yang sangat menyedihkan dan penuh kegagalan. Namun, justru salib bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan dan keselamatan. Proses penderitaan Kristus menunjukkan bahwa kemuliaan seringkali didahului oleh kesunyian dan penderitaan. Di dalam Kristus, orang percaya belajar bahwa Allah bekerja melalui proses yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Saudaraku yang terkasih, kepompong kehidupan mau menegaskan bahwa Allah tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Setiap masa penantian dan pembentukan memiliki akhirnya. Dalam tangan Tuhan, kepompong akan terbuka dan menghadirkan kehidupan yang baru
dan bahkan indah. Orang percaya dapat hidup dalam pengharapan bahwa proses yang sedang dijalani hari ini akan menjadi kesaksian tentang kasih Allah, kesetiaan Allah, dan kuasa Allah di masa depan. Jadi jikalau kita merasa bahwa hidup kita seperti kepompong saat ini, tidak bisa ngapa-ngapain, kita sedang diam, tidak bisa menyalurkan apa yang ada dalam diri kita, ingatlah, mungkin itu adalah salah satu proses Tuhan untuk membentuk kita. Maka hal yang harus kita lakukan, jangan menjauh daripada Tuhan. Datanglah kepada Dia, serahkanlah hidup kita ke tangan Dia, agar kita dikuatkan, agar kita siap menghadapi setiap persoalan kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Pada waktu kami merasa bahwa hidup kami tidak ada gunanya, kami tidak bisa melakukan sesuatu untuk keluarga kami, untuk orang yang kami kasihi, untuk Tuhan. Tapi biarlah kami belajar Tuhan bahwa di fase-fase ketika kami merasa diri kami tidak layak, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.